Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Salawat dan salam kita mintakan pada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita sebelumnya, itu kita telah membahas surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu larangan memperbanyak prasangka. Jadi kajian kita kajian tafsir, tapi yang berkaitan dengan adab ataupun akhlak seorang muslim. Di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai larangan memperbanyak prasangka, kemudian larangan mencari-cari kesalahan orang, kemudian larangan kalaupun ada kesalahan orang itu nyata, jangan mempergunjingkannya. Walaupun itu benar dia berbuat seperti itu, tapi jangan dipergunjingkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih dalam surah Al-Hujurat pada ayat 1. Kita kembali ke ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baca sedikit tafsirnya. Melalui ayat ini, kita lihat tafsirnya ya. Melalui ayat ini Allah mengajarkan akhlak ataupun sopan santun orang-orang beriman tentang bagaimana adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan nabinya. Jadi ini adab dan sopan santun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dipanggil di sini, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil ko marasulah basu awak yang dipanggil tu. Atu wahai orang-orang yang beriman. Awak kalau main bawa anak awak, kalau bahasa kampung mau mandengeng sana, kira-kira panggih tak Pak? Wa imbaunya celengah senya. Bentuk anak mendangarnya, aku kecewakan anak tadi. Nya terang adinya entena, pi bentuk ndak inyo kana imbau entena. Kira-kira aku kecewakan anak. Oi, le baca lingo. Kawan, itu eloknya tu. Anak karif pada tu ada aja.
Minimal wak ngecek ndak bertelingo. Tu ngecek lah. Memangnya siapa ke imbau? Tu ngiwak lah. Sajalih tu awak nak baik dengan kena imbau. Asia lo bak kecekan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku ayat ko nak awak kena imbau. Kini merasa ndak? Kau untuk orang, kau panggilan kau untuk awak. Itu dulu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Aja merasa sianu ndak. Merasa awak kena imbau mah gitu. Ku ambonan diimbau di Allah mah gitu. Itu dulu sebelum kita lanjutkan. Marasolah yang dipanggil dalam ayat ku awak. Bahasa awak yang diimbau. Awak yang dipanggil Allah tu awak. Apa Bapak Ibu? Lah marasokan imbau? Kini jangan kecek Allah kawak. Kan awak kena imbau, berarti ada yang Allah sampaikan kawak tu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului suatu perkara apapun, mendahului Allah dan Rasulnya. Itu pesan. Di situ diartikan dalam tafsirnya itu adalah dinyatakan bahwasanya ayat ini menceritakan tentang waktu itu Nabi ada seorang utusan. Utusan tadi itu meminta mereka itu agar diutus orang yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Agar diutus orang yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka utusan itu dari Bani Tamim namanya, Bani Tamim. Abu Bakar mengusulkan, kalau bisa ya Rasulullah, si anu pilih, si fulan tunjuk untuk pai jo Bani Tamim ko untuk berdakwah kepada mereka, bawa ke kampungnya. Umar bin Khattab yang duduk ada di situ, di majelis itu, mengusulkan pula, ambo usul si fulan. Abu Bakar mengusulkan si A, Umar mengusulkan si B. Mandanga Umar mengusulkan yang lain, Abu Bakar berkata, wahai Umar, kamu selalu mengusulkan sesuatu yang menyelisihi aku. Kalau bahasa awaknya, kok lain dah bo lain lo di kau. Itu bahasa awaknya. Lain anda bo kecan di kau lain lo. Umar ndak senangnya dijaweknya lo. Akhirnya bajawek-jawek lah di situ. Sehingga berdebat. Nabi di situ. Maka turunlah ayat tadi, wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kan Nabi alun memutihan lah. Baka awak nama tangka. Awak hanya mengusulkan. Tapi jangan sampai batangka lo. Aku adab. Kalau dalam rapik, kan ada rapik bakampung wah. Jo masyarakat, jo nyak jorong, jo nyak wali, atau jo nyak mama. Siapa pimpinan rapiknya? Lalu pimpinan rapik ko berkata, baki kira Bapak Ibu. Si A musul ko, si B musul ko. Lalu tangkanya. Tak cocok dengan dia tu dah. Lah heboh. Aku tak carati. Awak hanya menyampaikan. Sampaikanlah. Siapa sampaikanlah sekadar itu saja. Biko namutihan sia yang jadi pimpinan dalam pertemuan itu.
Nah, dalam ayat ikoko, apalagi ayatku. Maksud apalagi ayatku? Iko Rasulullah. Rasulullah ada di situ. Masa awak lo nak kaba menekankan pandapai awak Nabi ada di situ, tak udah. Maka segala apapun sesuatu dalam hidup awak untuk kini zaman kini, Nabi kan tak boleh. Apa saja yang kawak karajuan, jangan mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya, tanya Allah dan Rasul. Atau Al-Quran dan Sunnah. Sekakarajo awak dalam hidup awak ko, tanyuan dulu ba menurut Al-Quran dan Sunnah. Minimal jangan menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Minimal. Jangan ada karajo awak tu melanggar daripada Allah dan Rasulnya. Itu yang makna jangan kamu mendahului. Artinya berbuatlah dalam hidupmu itu Al-Quran di depan. Mendahului itu maksudnya yang di muka sia sabananya. Al-Quran, Sunnah, Allah dan Rasul. Allah dan Rasul di muka. Ajan dulu luak pada Allah dan Rasul. Berjalan tak boleh lah. Kira-kira mendahului Allah dan Rasul tu salah tak kerajo tu? Salah. Sabana salah. Contoh, dalam apa saja kerajo ide wak. Patang kurban misalnya. Bah kurban ko. Jangan dia awak duluan. Bah kurban menurut Allah dan Rasul. Terima kasih. Kemudian awak akan menikah. Menikah ko baca ronyo. Tak menurut awak dah. Ba menikah menurut Allah dan Rasul. Kemudian alai awak akan manggalih ko. Manggalih ko baca ronyo baju bali ko. Tanya ba menurut Allah dan Rasul. Awak berhutang gua, cara berhutang ko ba caranya ko? Jangan sampai kena kanai riba. Tanya Allah dan Rasul. Kalau itu mode tua taruh, itulah orang yang bertakwa. Kan di ayatnya wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti kalau lai wak dahulukan Allah dan Rasul, berarti awak termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hamba menghadiri orang menikah patang. Dalam patang baru. Patang. Lalu ada wali, ada mempelai yang laki-laki. Ada ijab dan kabul. Ada saksi. Lah dibaca oleh wali ko, aku nikahkan dengan mahar dan seperangkat alat salat tunai. Dijawablah dek nan laki-laki, aku terima nikahnya dan dibayar tunai. Bah saksi, saksi ada dua. Alun lai. Lamona jawabnya. Nyokok dapat sudah tunai. Alun Nabi tunai ko langsung aku terima. Betul? Karena yang membaca dalam kitab fikih atau akad ijab kabul dalam nikah itu tidak boleh terputus dan harus bersambung. Tertulisnya memang begitu.
akad nikah, ijab kabul tidak boleh putus. Tapi salah paham. Salah pahamnya di mana? Tidak boleh putus dalam kitab fikih itu apa? Ketika terjadi ijab, aku nikahkan anakku, lalu dijawab dek laki-laki ko, ambo pikir dulu ya pak. Jangan. Abeko sanjo lah ambo jawab. Atau yang putus. Misalnya nikah jam 10 sudah luar lah ambo jawab. Ambo inok manongan dulu. Ijabnya terputus. Itu dalam kitab fikih. Ada beliau ko sakacianya kalau mau mana dibayar tunai. Aku terima. Asik itu. Tidak boleh tunai je harus jawab sekali. Itu kalabiah namanya overdosis namanya tu. Akhirnya ulang lah balik. Ulang kedua kau biasanya lah menggigit kau. Agak menggereteknya lah. Ini orang baru namanya. Akhirnya putih nang kalimo putihnya lah. Pertama lancar go sebenarnya. Dek gara-gara sakaci. Aiko kalau jadi saksi Bapak Ibu. Jangan di mode tuan. Tak sampai mode itu nah. Itulah mendahului Allah dan Rasulnya. Santiang lo pada Allah dan Rasul tu. Tak di situ maksud putus tu dah. Beko lambo jawab. Ambo pikiran dulu Pak Yo. Apa yang lambek sanjo jawapan no. Itu putih tu. Tapi kalau di situ yo baru dua. Bayar tunai. Aku terima. Sah. Tak ada salah dah. Kesuaranya sadah tiak sampai. Tak salah ke dah. Tiga dah tiak ini ada. Ajan ditulah jadi alasan terputus. Ulang balik. Itu kalabiah namanya. Tak boleh dah. Siapa jadi saksi jangan sampai model itu. Orang kau lah kena gerita model itu. Hilanglah ruahnya lah. Nak tentu ke diwacanya lah. Tambah lu orang bersorak ilakang misalnya. Amandian. Lah tak ada itu dah. Ada dah. Karena mandang amandian ilakang tu. Ala pucik aja. Mau pingsan mereka lihat tu. Anda boleh. Itu kan contoh kecil. Contoh kecil. Sekarang awak ko jangan mendahului Allah dan Rasul. Kuna Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan di ayat keduanya. Poin pertama berarti adabnya adalah senang kawak kerajuan tanya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Kalau mengecek je Nabi, jangan tinggi suara awak pada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kamu mengeraskan suaramu sebagaimana kamu mengeraskan suara kamu sesama kamu, di antara kamu dengan sebagian yang lain. Mengecek jo Nabi, ndak boleh bantu awak mengecek sesama awak. Awak ngecek sama awak madikah. Ajo Nabi ndak boleh itu. Antahbata a'malukum. Nah, kalau di kare suara ngecek pada Nabi itu akan menghapus amal-amal kamu dan kamu tidak menyadarinya. Ternyata mengarihan suara di dakik Nabi itu akan menghapus amal ibadah. Menghapus amal ibadah. Sahabat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada kisahnya dalam riwayat Bukhari.
tentang seorang sahabat yang nama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi mencari-cari di majelis model kini kan. Biasanya di masjidnya hadir tari. Tapi waktu itu Nabi mencari ndak donya lain. Kemanyo Thabit bin Qais. Kemudian diutuslah oleh Nabi sahabat untuk datang ke rumahnya. Sakit kohnya ko ndak tiba ke masjid atau ba'a. Kemudian datanglah utusan Nabi tadi ke rumahnya dan menanyakan kepadanya. Ternyata Thabit bin Qais itu sedang menundukkan kepalanya. Bantu orang sadiah bana. Orang bagaimana? Sedang hidupnya sedang bermasalah, sedang sadiah bana. Sehingga sahabat Nabi bertanya, ada apa dengan dirimu? Ada apa denganmu? Dan dia berkata, aku adalah orang yang sering meninggikan suaraku di hadapan Rasulullah. Ambo kalau mengecek kareh suara ambo, tinggi suara ambo pada suara Nabi. Tentulah habis amal ibadah ambo. Itu nambo takuin kini itulah habis amal ibadah bola sio-sio se ambo beribadah salamoko. Itu yang ditangihannya. Itu sebabnya ambo datang ke Nabi. Malu ambo datang ke Nabi intun. Malu basobok jo Nabi itu takui ambo. Kemudian datanglah utusan tadi kepada Nabi dan menceritakan keadaan Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Meditunya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, dia inyolah bertaubat, beri kabar kepadanya dia adalah ahli surga. Dia adalah penghuni surga. Dia bukan penduduk neraka, dan tapi dia adalah ahli surga. Kemudian datangnya menemui sahabat tadi dan diberi kabar gembira. Nabi magiah kabar, engkau adalah penghuni surga. Baru senang hatinya. Dan sejak saat itu nyo mengecek di muka Nabi bantu orang babi siap-bisiak je Nabi. Bantu orang babi siap-bisiak je Nabi ngecek. Sampai-sampai Nabi mendakian telingo Nabi ke mukanya. Saking sopan mengecek je Nabi. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengeceknya mereka rakyat. Ya, kalau Ustaz ceramah ada. Kalau bisa Ustaz tidak ceramah di jemaah ada. Ya. Tapi kalau mengecek awak bado-adoan aja sakampung lo terdengar di orang. Ya, Bapak Ibu, awak ngecek dalam rumah no. Badu aja laki bini. Tetangga tahulah di otan. Itu ndak perlu sampai mode itu anak. Adab berbicara, apalagi kepada Rasulullah. Umar bin Khattab yang ketika itu Jo Abu Bakar saling meninggikan suara di muka Nabi, nyolah marasolo janjan kau awak nang kana iko. Sampai sejak itu Umar bin Khattab kalau nyo mengecek jo Nabi, terkadang Nabi menyuruh maulang balik. Tadi colang balik saking lunaknya Umar bin Khattab ko mengecek jo Rasulullah. Maknanya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini adab. Adab dalam berbicara. Kenapa dilarang mengecek kareh? Ngecek ke Nabi itu karena dikhawatirkan akan menyinggung perasaan Rasulullah. Menyinggung perasaan beliau. Dan ini tidak berlaku hanya ketika beliau hidup. Tapi sampai Nabi meninggal pun adab ini masih dijaga oleh para sahabat. Terbukti adalah ketika terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada laki-laki berdua batangkanyo dake makam Rasulullah. Batangka
saling meninggikan suara di dakik makam Rasulullah. Terdengarlah oleh Umar bin Khattab. Panggil orang tu kemarilah. Tidak di dakik kubur Nabi dah. Dibawa dia Umar kan sampai nan jauh lu. Agak jauh dari makam Nabi itu. Kalau jauh dari makam Nabi, kalian orang mah kecil Umar. Orang Madinah kah kalian kok? Atau dari luar kota Madinah? Kami dari Taif. Dari Taif. Dari Madinah ke Mekah sampai 150. Dari Mekah ke Taif itu 130, berarti berapa tu? 150 tambah 130 580. Berarti hampir 600 kilo jarak rumahnya dari Madinah. Berarti bukan orang Madinah. Lalu kece Umar bin Khattab, untung kalian bukan orang Madinah. Kalau kalian orang Madinah nak mengecek karih-karih dakik makam Nabi tadi, ambo cambuk kalian. Tak tarati. Dakik makam Nabi mengecek karih-karih. Kami sama soi duit saja. Tak berani ngecek karih-karih di muka Nabi. Kalian batangka di muka kubur Nabi. Perang. Tapi dek kalian bukan orang Madinah. Aku nasihatkan kepada kalian. Jangan pernah meninggikan suara. Walaupun itu di makam Rasulullah. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan berbuat sesuatu yang Nabi tidak suka. Nabi tidak suka. Orang ngecek karih-karih itu Nabi tidak suka. Mengecek Maria itu Nabi tidak suka. Ngecek salah elok-elok. Harus mangang karih-karih na ngecek. Itu nak. Ngecek salah elok-elok. Awak laki bini, suami istri. Kan masih bisa ngecek elok kan? Bisa. Cuma karih-karih na ngecek. Mangga harus tinggi-tinggi na suara ngecek. Ngecek salah elok-elok. Mangga harus tagang-tagang Mariah bana. Ngecek salah elok-elok. Nabi ndak suka orang ngecek karih-karih. Itu intinya. Ngeceklah dengan lemah lembut. Nabi bangihnya bahasa maharia. Enggak ada pernah Nabi. Nabi pernah berang. Tapi pipi beliau merah. Mencalik pipi Nabi lah merah tu. Enggak muka merah dia. Bedan Bapak Ibu. Kalau awak bangih. Enggak pipi na merah tu. Sado muka lah merah sadonya. Kalau Nabi pipi beliau kesana merah. Dan kata sahabat seperti merahnya delima. Rancak je muka beliau tu baru. Tapi kalau sahabatlah mencelek pipi Nabi merah, sahabatlah takui. Aku berang Nabi mah. Ketika beliau ada yang mengatakan beliau tidak adil, aku cakap bilang, kalau aku sudah dikatakan tidak bisa berlaku adil, terus siapa lagi yang akan bisa berlaku adil? Nah, itu saja Nabi. Tidak do beliau mengeluarkan kata-kata yang keras, apalagi kata-kata yang kotor. Bapak Ibu. Aku adab. Kok mengecek awak, kok sampai bangih lah awak. Jangan sampai tinggi suara. Kalau kau bangih jo, tetap keluarkan kata-kata yang baik. Elok salah kecil tu keluar gitu. Kuna Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan kini banyak orang pai haji, payu umrah. Adabku kadang lupanya ketika ziarah ke makam Nabi. Ziarah ke makam Nabi itu apa Ibu? Nabi itu
ketika berziarah ke makam Nabi itu kan masih dijaga adab di situ. Kadang orang ambil video di Raudah kah namanya, di makam Nabi kah. Kita sekarang sedang di makam Rasulullah. Pertanyaannya, cik, kira-kira kalau masih hidup Nabi waktu itu, kini nampak di Nabi orang video-video dakik rumah, kan rumah Nabi dah, dakik rumah beliau tu. Kira-kira suka tak Nabi kerja tu? Itu rasanya loh. Jalih Nabi tak suka. Makanya dilarang oleh tentara polisi itu, tak boleh ngambil video, tak boleh ngambil gambar, foto-foto tak boleh lagi, dan ambil situ sebenarnya. Kan ditarang. Tak boleh disuruh menyimpan HP. Karena berziarah ke rumah Nabi, ziarah ke makam Nabi. Dan Nabi tidak suka je orang-orang yang foto-foto tu, bahkan ada hadisnya tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjing dan gambar-gambar. Dan Nabi tidak suka. Akhirnya di rumah Nabi itu nama dia Madekoha. Kalau berdasarkan ayat, kau bukannya berdosa, tapi antahbata a'malukum. Itu akan menghapus amal ibadah kamu. Wa antum la tash'urun. Dan kamu tidak menyadarinya. Antahbata, tahbata atau habata itu dalam tafsirnya itu digunakan untuk sapi atau unta yang memakan sesuatu, gapuak badannya sudah makan tu. Kalau bahasanya sudah makan tu gapuak badannya, maka sanang lati orang yang punya jawi itu. Sudah makan tu gapuak jawi wak, rupanya sudah tu matinya lah. Namanya dah. Ada sesuatu makanan kok gapuak adanya. Ada orang makan ubek. Lah gapuak segini ya. Gapuak di ubek. Sudah tu meninggalnya lah. Pemilik sapi tadi merasa sapinya lah kagapuak gadang. Rupanya gara-gara itu mati jawinya tadi. Orang ko menyangko, itu tadi maksudnya apa? Inyo menyangko akan dapat sesuatu yang besar, ternyata jangan kadape mati nado, hapus ibadahnya, dan kamu tidak sadar. Tidak sadar tu pada peternak jawi tadi, tidak sadarnya perasaannya kagadang jawi ko, rupanya mati nalai. Perasaannya kadape palo gadang pada mereka dake makam Nabi tu. Rasul kadapi pahalu gadang di sini, rupanya apuih ibadah di sini tanpa dia sadari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adab. Adab Bapak Ibu. Dan adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Sampai itu kaji awaknya Bapak Ibu. Jagolah adab. Baik dalam mendahulukan perintah Allah dan Rasul, baik pun adab dalam berbicara. Jangan maninggi-ninggi dalam mangicek. Kalaupun kaberang juo, tetap gunakan kata-kata yang baik dan jangan meninggikan suara. Barajalah wak mangicek dengan suara yang rendah. Kau perlu latihan. Bangih gua pi suara rendah juo. Apa caranya? Latihan di rumah konya do sampai ko do nama buat bangih tu. Aku latihan dari ustaz kok ya. Aba mengecek nogo suara banyak tinggi enten. Suara luna yo ngecek.
Baca rohnya, itu latihan lo kok. Nah, nambo latihan lo tu. Asal mau latihan gitu aja kecil lo tak kula santiak anda, lu nai. Waraja lo baru kok. Sama waraja awak kayaknya nonton bawa walaupun bangi sekalipun tetap suara yang rendah. Jangan meninggikan suara. Tadi kepada Nabi termasuk ke orang tua wak, jangan meninggikan suara ke orang tua wak. Termasuk kepada pemimpin awak, jangan meninggikan, boleh niat mama awak, jangan meninggi suara ngecek. Itu adab, tetap suara yang rendah. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Berarti paham mana kok? Sabana paham kok? Oh mantunan dahulu tuan. Oh agama Islam tak ada membaca itu. Kalau nalah terjadi tun, kita cari ayat. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina namtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang yanglah teruji, yanglah diuji oleh Allah hati mereka untuk bertakwa. Hati mereka telah teruji untuk bertakwa. Berartilah lolosnya ujian kalau orang itulah bisa merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Ini kalau didengar Rasulullah. Orang yang mau merendahkan suaranya tadi lahum maghfiratun, Allah berikan ampunan. Ampunan analah talongsong salamoko, Allah ampuni. Itu ayat. Tentu dia awak salamoko kalah banyak lo nan talongsong, nan tahariak guys semacamnya. Allah ampuni. Karajo buruak salamoko, Allah ampuni. Dengan syarat di ayat sebelumnya. Atau mereka mulai saat itu telah merendahkan suaranya. Yang dahulu Allah ampuni. Wa ajrun azim. Dan pahala yang sangat besar. Di kalau awak mengecek ke orang tua awak, ke pimpinan awak, ke nenek mama awak, orang yang awak ka ustaz awak dengan suara yang lemah lembut dengan baik, punya pahala besar. Bukan tak pahala gadang pahalanya tu. Berpahala besar. Di pahala ko bukan saja dari salat, dari berzikir, dari mengamalkan adab-adab tadi itu pun adalah pahala yang sangat besar. Ini tuh jawabannya. Langsung dijawab oleh ayat selanjutnya. Apa Imam? Di matian lah. Oh ini lah. Ada lagi Pak Ibu ditanyaan? Kita lanjutkan sedikit. Atau di ayat selanjutnya Allah lagi contoh. Atau orang nandak tertib kepada Nabi. Tadi orang yang tertib yang beradab. Dirandahnya suaranya jo Nabi. Di ayat 4-nya innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari belakang bilik, yang memanggil dari luar kamar-kamar Nabi itu, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak berfikir, orang yang tidak mengerti. Dia ada orang Badui, jumlahnya banyak, tidak surang ya, ada berapa orang datang ke rumah Nabi.
Sabananya Nabi itu tiap waktu ke masjid. Dan Nabi kalau menerima tamu di masjid. Maka kalau ada tamu yang datang, maka mereka ke masjid. Ditunggulah Nabi keluar dari rumah beliau menuju masjid. Lah disampaikan dek sahabat, tunggu. Sewantale Nabi keluar. Tunggu saya di masjid. Deknya orang Badui ke orang tak terti. Orang tak beradab banyaknya. Orangnya kareh-kareh, adabnya kurang. Akhirnya tak sabarnya datangnya ke rumah Nabi itu. Ke rumah Nabi itu. Diimbaunya oleh Nabi tadi. Dan na'udzubillah, tak main bau, ya Rasulullah, ya Nabi, tak. Saking tak ada taratiknya, imbau nama saya. Muhammad. Kira-kira sahabat nondang awak itu apa? Tak taratik namanya. Naik gulu sahabat di sananya. Anjali orang tiba tu. Jangan laikan Nabi tu. Awaklah hadir waktu itu. Awak pangan apa jalan? Akhirnya datang orang. Dia dah tua. Dah tua misalnya. Dah tua pucuak lah kampung orang. Rumah lo di situ misalnya. Datang orang mengimbau beliau. Diimbau nama beliau. Nama beliau misalnya Rizal. Awak nangai kampung apa? Datuk pucuak terima nama ni. Sialah orang ni nak warakan orang tiba ni. Itu kecewa. Dan ayat kau ngejan aksaruhum la yaqilun. Kebanyakan orang nama imbau-imbau tun tidak mengerti. Itu terjemahnya halus. La yaqilun, tidak berakal. Mereka tidak berakal. Mengimbau-imbau namu itu. Agak kasar sekecil, tidak buta. Kan terjemahannya tu tidak mengerti. Itu kan agak bisa. Tidak barakah. Tidak buta. Masa Nabi bau namu saya kan tidak buta kalau kasarnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kan adab kepada Nabi. Karena beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat. Siapa yang menjadi pimpinan awak? Siapa yang menjadi junjungan awak? Kok suami awak? Kok nenek mama awak, datuk awak? Jangan imbau namu. Tak ngerti awak. Tak ibu soalan nak kasane. Aja imbau namu, panggillah dengan yang baik. Dengan yang sopan. Allah saja mengimbau Nabi itu, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Tak mengimbau ya Muhammad, tak Allah mengimbau ya Muhammad. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Dijago Allah sendiri menjago adab mengimbau Nabi. Masa awak mengimbau namu? Kan Nabi, ini adab Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan adabku lebih tinggi daripada ilmu. Adabku tinggi daripada ilmu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.